Sally, yang materi TKA ya, tentang apa? Sifat koligatif. Ya. Nah, dengan minggu lalu ya kita sebenarnya sudah mengakhiri pembahasan mengenai sifat koligatif ya, sifat koligatif larutan. Hari ini kita akan masuki bab baru ya, yaitu tentang teori asam basa ya. Nah, sebetulnya teori asam basa ini masih sama ya dengan yang sifat koligatif, bukan sama tapi masih terkait. Kalau sifat koligatif itu kemarin kita bicara tentang sifat fisis ya dari larutan, ya kan? Titik didihnya, titik bekunya, ya, tekanan uapnya, dan bagaimana itu dipengaruhi oleh dan bagaimana komposisi larutan, ya, konsentrasi larutan mempengaruhi itu, ya. Itu kita sebut sebagai sifat koligatif. Nah, asam basa ini sebenarnya kita itu masih akan berbicara tentang larutan, ya. Khususnya dengan membahas asam basa ini kita akan mempelajari bagaimana kekuatan ion, ya, kekuatan ion di dalam larutan, ya. Nah, ini akan ada hubungannya dengan pembahasan terakhir ya kemarin dari waktu kita di sifat koligatif larutan. Terakhir kita membahas tentang apa di koligatif larutan itu? Yang terakhir kita bahas elektrolit ya. Kita melihat bagaimana kalau misalnya larutnya itu larutan elektrolit ya, maka perhitungan sifat koligatifnya, penurunan titik beku, kenaikan titik didih ya, itu semua harus kita kalikan dengan suatu faktor Van 't Hoff ya, yang I itu kan ya, yang I ya. Jadi misalnya kalau misalnya larutannya elektrolit, dan kita punya larutannya elektrolit ya, maka misalnya perubahan titik beku ya, kenaikan titik didih ya, atau tekanan osmosis ya, itu semua selain kita hitung menggunakan rumus yang sudah kita ketahui untuk sifat koligatif, kita harus tambahkan faktor I di sini ya, gitu kan ya, dimana faktor I ini adalah yang kita sebut sebagai faktor Van 't Hoff, atau sebetulnya kalau kita lihat secara maknanya ya, makna fisiknya kenapa harus dikalikan I di sini? Kenapa harus ada pengali I di sini? Supaya untuk memasukkan pengaruh apa? Jumlah molekulnya ya. Jadi kalau walaupun tadi kita sudah lihat kan, kalau misalnya kita masukkannya suatu bahan elektrolit kuat ya, seperti NaCl gitu ya. Kan? Ini 1 mol, kita masukkan 1 mol. Ya. Kita masukkan 1 mol. Ya. Artinya kalau kita dalam 1 kilogram air, ya, kalau kita kasih air dalam air 1 kilogram, ya berarti ini akan 1 molar kan ya. Ya, dia akan 1 molar. Nah, tapi kalau misalnya dia elektrolit kuat, 1 molar ini di dalam larutan akan jadi, karena dia terurai jadi Na plus dan Cl minus, ya, maka nanti di dalam larutan akan ada 1 molar Na, 1 molar Cl ya. Akibatnya ketika dimasukkan dalam larutan, dia menjadi totalnya dalam larutan akan ada 2 molar kan.
Sehingga I-nya di sini sama dengan 2. Ya. Ya kan? I-nya sama dengan, ini elektrolit kuat ya, NaCl. Dia terurai sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Ya. Kalau dia elektrolit kuat, terurai sempurna, kita tinggal menghitung aja I-nya, tinggal kita hitung dari jumlah ionnya gitu kan. Dalam hal ini 2, jadi muncul di sini muncul pengalih 2 di sini. Jadi 2 kali dari molalnya gitu seolah-olah gitu kan. Ya 2 kali dari molal zat yang kita larutkan. Ya karena dampak penguraian ini gitu ya. 2 kali. Oke, ya. Jadi misalkan contohnya begini. Coba kita lihat contoh soal latihannya biar lebih biar nggak lupa. Itu soal hal yang bagus bentar ya. Bentar ya. Buat suatu larutan misalnya ya, hapus mana penghapus. Misalkan ada larutan perak nitrat, suatu larutan perak nitrat. Ada satu larutan perak nitrat, satu 1,7 gram.
Enggak, ini nggak bagus soalnya. Nah, cobain aja. Misalnya larutan CL. Larutan NaCl. Larutan NaCl, katakanlah kita taruh, kita masukkan 1 gram gitu ya. Kita masukkan 10 gram. 2, ya, masukkan 10 gram. 10 gram dalam, katakanlah misalkan 500 gram air gitu ya. Berapa penurunan titik didihnya? Berapa penurunan titik bekunya? Berapa? Pertama hitung apa dulu? Mol. Ya. Mol dari NaCl-nya berapa itu? 10 bagi NaCl berapa? MR-nya? 58. Benar. Kita lihat tabel periodiknya. Na 23 kan ya, 23 tambah Cl 35 ya, 23 tambah 35 58. Benar ya? 10 bagi 58 berapa? Coba dihitung. 0,171 mol ya. Oke, berarti dalam kolom molalitasnya berarti kan 0,171 dibagi 0,5 ya. 500 gram berubah jadi kilogram. Berarti 0,342 molar ya. Oke. Berarti delta T pembekuannya, ambillah misalnya KB air itu kan 1,86 ya. Ini kan dalam air ya. KB air 1,86 derajat Celcius per molar. Ingat, KB itu adalah properti atau sifat dari si pelarutnya. Ya, sifat dari si pelarutnya. Jadi yang selalu muncul 1,86 derajat Celcius per molar ini adalah KB-nya air. Yang di situ pada air itu kita masukkan garam. Ya, jadi bukan KB-nya garam, tapi KB-nya air. Ya, garam hanya memberikan molaritasnya aja, ya, memberikan efek konsentrasinya. Jadi KB di sini kita masukkan 1,86 kali 0,342. Berapa sih? Berapa? Sok, pakai kalkulator aja. Nol koma 63. Ini temperatur ya, derajat Celcius ya. Artinya apa? Penurunan tekanan bekunya, titik bekunya turun 0,63 derajat Celcius. Berarti sekarang titik beku air menjadi, ini air ya, titik beku air menjadi salah. Oke. Ini sekalikan dengan faktor Van Herthoff-nya. 2 ya. Kalikan 2 berarti berapa? 1,3
Berapa? 27. Ya. Maaf ya, ini kalikan 2 ya. Kalikan I di sini ya. Karena ini NaCl elektrolit ya. Ya, kalikan 2 ya. Kalikan 2 menjadi 1,27 ya. Jadi titik beku airnya sekarang itu menjadi ya. Ini kan turun 1,27 dari 0 ya. Jadi 0 min 1,27 atau min 1,27 derajat Celcius. Jadi kalau kalian mencampurkan garam ke dalam air, lalu kalian masukin ke dalam kulkas, ya. Kalau kulkasnya nggak bisa ngasih temperatur mendinginkan sampai temperatur di bawah 0, ya tidak tercapai temperatur di bawah 0, maka si air campuran garam, larutan garam kalian tadi itu tidak akan jadi es. Jadi misalnya listrik temperatur kulkas kalian hanya sanggup menurunkan temperatur sampai 0 derajat Celcius misalnya. Ya. Nah, itu kalau misalnya kalian masukin air yang sudah tercampur garam, ya, misalnya garam sebanyak ini, misalnya airnya 500 gram, garamnya 10 gram, kalian campur, ya. Masukin ke dalam kulkas yang hanya bisa menurunkan temperatur sampai 0 derajat Celcius. Si air garam tadi nggak akan dingin, nggak akan jadi es. Gitu. Ya, tidak akan berubah menjadi es, tidak akan membeku gitu, karena tidak tercapai titik bekunya. Ya, ini makanya di negara-negara yang bersalju, saya sudah pernah ceritakan kan. Ya. Satu cara supaya mencegah jalan supaya tidak terlalu licin, tidak licin itu orang menabur garam, gitu ya. Ditaburkan misalnya ada mobil gitu atau ada orang yang kemudian sengaja menabur garam ke jalanan. Itu supaya apa? Supaya salju yang sudah jatuh, lalu kemudian salju itu kan dia begitu jatuh, itu kalau dia nggak numpuk, terutama kalau saljunya sedikit, ya atau saljunya itu berupa serpihan es begitu ya, itu begitu jatuh dia langsung berubah jadi air, gitu. Nah itu membasahi jalan. Nah lama-lama, tapi kalau temperatur cukup dingin gitu ya untuk membeku, ya si air itu akan membeku jadi es. Nah itu licin sekali. Ya, kalau jalan orang bisa jatuh, beneran jatuh ya, terjengkang gitu, ulang gitu. Licin sekali. Nah supaya tidak terjadi itu, tabur garam, ya sehingga titik bekunya turun, sehingga nanti sehingga dia tidak berubah jadi es gitu, ya masih dalam keadaan cair. Oke, ya. Nah dalam prakteknya sebenarnya yang terjadi itu adalah dibalik sebenarnya, ya. Mungkin kalian pernah suka bertanya-tanya kan, orang bisa tahu misalkan gimana cara orang mengukur misalnya massa molar gitu ya. Gimana orang mengukur bisa tahu misalnya KB ini misalnya ya. Tahunya dari mana? Itu sebenarnya terjadi adalah dibalik. Ya. Yang terjadi sebenarnya dibalik. Kan kalau tadi kita hitung diketahui itu semua, lalu kemudian kita hitung suhu kan. Tapi sebenarnya kan suhu ini sesuatu yang bisa diukur sebenarnya kan. Ya. Ini sesuatu yang bisa kita ukur. Jadi sebenarnya yang terjadi itu dibalik. Kita tahu TF-nya, ya. Kita tahu ini semua, lalu kemudian kita mencari KB-nya. Bisa gitu. Jadi misalnya KB air nih. Saya pengen tahu berapa sih KB-nya. Ya. Bukan KB sih, KF. KF misalnya, KF-nya atau KB-nya air, saya pengen tahu. Gimana caranya? Ya ambil air, masukin. Ambil air, timbang, dia berapa gram. Ya. Lalu kemudian masukin garam, aduk. Ya, masukin garam, timbang juga garamnya berapa gram, lalu masukin, aduk. Lalu kemudian bekukan atau didihkan gitu. Ya. Nanti kita akan tahu titik didihnya berapa. Ketika dia mendidih, ukur temperaturnya. Ya kan? Kita tahu temperaturnya, oh berarti titik didihnya sekarang segini. Berarti kenaikan titik didihnya segini. Kalau kenaikan titik didihnya saya tahu,
delta TF-nya saya tahu, molnya saya tahu, ya, berarti saya bisa hitung KF kan. Seringkali dibalik. Atau kadang-kadang kita gunakan juga misalnya untuk cari si ini molalnya gitu, ya. Molalnya sih bisa dihitung ya, tapi sebenarnya molnya yang kita cari. Dari molnya kita bisa tahu MR-nya. Jadi seringkali sebenarnya terjadi itu dibalik. Oke ya. Nah, ini penggunaan sih. Sebenarnya saya contohkan soal ini untuk melihat penggunaan si faktor von Helmholtz ini ya, yang dua. Nah, sekarang ini NaCl ya, elektrolit kuat. Kemarin saya bilang ciri-ciri elektrolit kuat itu apa? Disebut elektrolit kuat itu kalau dia apa? Terdisosiasi sempurna ya. NaCl ini contoh elektrolit kuat. Dia terdisosiasi secara sempurna. Jadi kalau misalnya dia nggak terdisosiasi sempurna, kita menghitung I-nya gimana? Kemarin ini mengulang ya, udah saya berikan kemarin kan, minggu lalu ya. Jadi NaCl tadi itu karena dia berurai menjadi Na plus Cl min secara sempurna. Sempurna itu artinya apa? Kalau di sini mula-mula ada 1 mol NaCl, ya, lalu kemudian semuanya habis, semuanya terdisosiasi, ya. Jadi dia berkurang sebanyak 1 mol. Na plus dan Cl minusnya nambah semuanya sebanyak 1 mol. Gitu kan? Ya. Jadi mula-mula tidak ada, ya. Lalu kemudian si NaCl ini habis semuanya berkurang sebanyak 1 mol, sini minus 1 mol, dan si Na plus dan Cl minus ini dapat tambahan 1 mol, 1 mol. Ya. Dan setelah selesai reaksi, ini habis. 1 kurangi 1 kan 0, habis. Di sini menjadi ada 1 mol dan 1 mol. Ya. Jadi ini mula-mula, ini mula-mula, ya, mula lalu terdisosiasi ya, bereaksi, lalu sini habis ya. Benar kan? Ya, oke. Ini habis bereaksi ya. Jadi kita bilang NaCl terdisosiasi sempurna. Sempurna, ya. Atau kita katakan 100% ya. Terdisosiasi sempurna 100%. Ya. Ya. Nah, tapi sekarang, ya, misalkan kita punya HCl, nah kalau HCl sama nih, jadi nanti kita akan hari ini akan bahas asam basa ya. Ini HCl ini salah satu contoh asam. Ya, namanya disebut sebagai asam klorida gitu ya. Nah, ini dia terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Tetapi asam klorida ini dia biasanya tidak terdisosiasi sempurna. Karena dia, nanti kita lihat, dia masuk dalam kategori yang kita sebut sebagai asam lemah. Ya. Weak acid. Jadi kalau misalnya, gimana kalau terdisosiasi sempurna itu? Ya, di sini kalau misalnya ada 1 mol HCl, ya, lalu mula-mula tidak ada H+ dan Cl-,
Nah, katakanlah kita bilang HCl ini ya, dia terdisosiasi 80%. Si 80%. Ya. 80%. Nah, dari 80% ini ya, dari 80% ini kita bisa menurunkan sesuatu yang namanya derajat disosiasi ya, kemarin saya istilahnya ya, derajat disosiasi. Saya udah kasih belum istilah ini? Sebenarnya persen disosiasi ya, sama aja sih ya. Derajat disosiasi alfa ya. Ya. Ada ini saya kasih kemarin ya. Alfa. Kalau 80% berarti alfanya berapa? 0,8 ya. Nah, jadi kalau misalnya 0,8 berarti kalau derajat disosiasi 0,8 atau persen disosiasi 80%, itu artinya si HCl yang terdisosiasi itu hanya 80%-nya. Ya. Tidak 100%-nya, tapi 80%-nya. Jadi kalau misalnya sekarang di 1 mol, kalau tadi NaCl ini kan satu habis ya. Kalau ini hanya 80% dari 1 atau 0,8 dari 1. Jadi kita bilang ini berkurang min 0,8 kali 1. Ya. Berarti berapa? 0,8 kali 1, 0,8. Ya. Dan 0,8 ini menjadi 0,8 A plus ya, dan 0,8 Cl minus. Ya. Di akhirnya berarti kan 1 dikurangi 0,8 ada sisa 0,2. Lalu kemudian H plusnya 0,8, 0,8. Ya, bisa lihat perbedaannya ini dan ini. Bisa ya? Jadi ini dia bersisa. Ya. Artinya tidak terdisosiasi sempurna. Jadi I-nya faktor Van 't Hoff-nya enggak 2 ya, enggak seperti ini. Ini kan 1 ya, ini habis berubah jadi 1 Na 1 Cl. Kalau ini enggak habis, HCl-nya enggak habis. Menyisakan 0,2 HCl tersisa dan 0,8 H plus, 0,8 Cl minus. Maka itu nanti di perhitungan yang di sini I-nya kita nggak bisa langsung ngambil jumlah ionnya. Jadi jangan masukin 2. Ya. Karena nggak terbentuk semua di sini. Jadi kita gunakan, kalau dalam kasus seperti ini, faktor Van 't Hoff-nya itu adalah, kemarin rumusnya apa? 1 plus N min 1 alfa ya. Alfa itu adalah si derajat disosiasi. Ya. Berarti berapa? I-nya kalau dalam kasus HCl, untuk HCl dengan alfa 0,8 berarti I-nya 1 tambah N-nya 2 ya. Ini ada 2, kita hitung jumlah ionnya ada 2, tapi sekarang dia dikurangi 1 kali 0,8. Ya, menjadi 1 plus 2 kurangi 1 kali 0,81 tambah 1 1,8 ya. 1,8. Ya, ini kalau Anda jumlahkan juga 1,8 kan? 0,2, 0,8, 0,8, 1,8. Ya. Artinya 1,8 mol dihasil di dalam larutan sekarang ada 1,8 mol spesies ya. Kalikan 1 ya. Ini pahami benar-benar, jangan digampangin. Wah, gampang gitu doang rumusin. Nanti kalau kalian udah masuk asap basah pada mabok semua, saya jamin. Tapi ini harus ngerti dulu ya. Ini digertiin benar-benar.
Jangan cuma dihafalin, oh ya pokoknya alfa gampang masukin 1i, enggak nih. Ini saya lagi menyiapkan kalian untuk sesuatu yang ya lumayan bikin, ya tanyalah sama kakak-kakak kelas yang lulus ya. Kimia K12 itu yang paling yang paling rese ya apanya, bagian mana ya, asam basa nanti itu akan sulit ya. Nah, pahami dulu benar-benar ya tentang disosiasi ya. Karena nanti asam lemah kita akan bekerja dengan asam kuat, asam lemah gitu ya. Nah, asam kuat, asam lemah itu mainannya kayak gini. Disosiasi berapa, sama istilahnya. Asam lemah, asam kuat itu juga ukurannya adalah ukuran kemampuan untuk berdisosiasi. Oke, saya latih kalian berpikir seperti ini pakai faktor Van Hertog ini dulu aja. Ya. Oke, nah sama kalau kalian terapkan di NaCl, ya di NaCl ini ya faktor disosiasinya 1, ya alfanya 1. Jadi kalau untuk NaCl ini alfanya sama dengan 1, ya karena dia kuat ya, elektrolit kuat, jadi I-nya ya 1 tambah 2 min 1 kali 1 kan, gitu ya. Ini hasilnya 2 ya kan? Makanya faktor Van Hertognya 2 ya. Nah, rumus ini, rumus I sama dengan 1 tambah N min 1 alfa ini udah saya turunkan ya. Minggu lalu ada ya, ada di catatannya ya, silakan yang minggu lalu nggak hadir bisa lihat penurunannya di catatan. Saya tidak ulangi lagi karena waktu ya, sudah cukup. Nah sama, jadi kalian bertanya, Pak tahu dari mana orang ini 80%, misalnya 60%, 70%, 40% disosiasinya. Sama, sebenarnya dibalik. Ya. Jadi dihitung misalnya HCl, ya bikin air 1 kg, HCl 1 mol, masukin plung gitu ya. Lalu ukur kenaikan titik didih atau penurunan titik bekunya. Ya. Nah, dari situ kita tahu titik bekunya, tahu titik didihnya, kita bisa ngitung balik pakai rumus koligatif tadi, kita bisa ngitung ya, I-nya berapa. Dari I-nya kita bisa tahu alfanya berapa gitu. Ya, jadi sebenarnya dibalik. Jadi sifat koligatif itu, pengukuran terhadap sifat koligatif itu salah satu cara orang untuk mengetahui derajat disosiasi. Jadi sebenarnya dibalik. Jadi misalkan ini coba. Coba ya. Soalnya gini. Yang itu udah? Masih nyatet? Misalkan misalnya ada ini ya, jadi saya larutkan ya HiO3 ya. Ini asam io apa namanya ya. Melarutkan 6,51 gram ya, jadi 6,51 gram 6,51 gram ya, dalam 100 gram air. Dalam 100 gram air ya. Nah, penurunan titik beku, tahu cara penurunan titik bekunya diukur ya. Penurunan titik bekunya itu adalah 1,17 derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Ya.
Nah, diketahui ya MR-nya HiO3 ini asam iodat ya. Ini 176. Pertanyaannya ya, hitung alfa. Ini derajat ionisasinya yang mau kita hitung. Nah, asam iodat ini sendiri juga dia kalau terurai menjadi ini ya, H3 itu terurainya menjadi H plus ion 3 minus. Jadi 2 juga, tapi tidak sempurna ya. Tidak sempurna karena apa ya? Karena ditanya alfanya gitu kan. Alfanya kemungkinan besar nggak 1. Ya. Nah, ini diketahui penurunan titik bekunya. Coba cari alfanya. Ini piano buat belajar apa? Musik. Oh, ekskul apa? Ada? Ekskul piano. Oh. Bukan paduan suara, bukan. Yang nyanyi pasti diiringi pakai ini, bukan. Ada juga. Coba. Sangat. Ya kalau soal-soal level TKA gitu ya, atau soal level perguruan tinggi misalnya, nanti kalian belajar lagi di perguruan tinggi ya, sifat koligatif ini. Kalau masuk teknik atau masuk sains di kuliah kimia dasar pasti nanti ketemu lagi bahasan sifat koligatif ini. Pertanyaannya levelnya yang kayak gini, jadi jarang langsung ditanya berapa penurunan titik bekunya, berapa penurunan titik dirinya gitu ya, langsung masukin rumus standar gitu enggak. Biasanya diminta agak dibolak-balik gitu ya, diminta mencari diketahui apa gitu, diminta mencari apa. Standar ya, mula-mula cari molalnya. Kita berarti cari apa dulu di sini? Molal, terus kita cari ya molal, lalu kemudian cari apanya? Yang kita cari I-nya kan ya? I-nya berapa? Ada yang udah dapat? Ya. Ada yang tahu?
Yuk, pertama cari molnya dulu kan. Molnya dulu deh. Molnya kan itu 6,51 dibagi 176 ya. Ini berapa? Cok, berapa? No? 0,36. Ya, berarti molalitasnya 0,036 dibagi dengan 100 gram air itu berarti 0,1 kilogram ya, atau 0,36 molar. Ya, 0,36 molar. Nah, berarti sekarang kita masukkan ke rumus penurunan tekanan bakunya ya. Dan kita bisa mencari I. Karena ini elektrolit, ya, larutan elektrolit. Ingat ya, ini yang pakai I begini hanya kalau larutan elektrolit ya. Kalau bukan larutan elektrolit, larutan gula, ya, urea, dan sebagainya, itu yang kita gunakan, contoh-contoh kita gunakan di awal-awal kemarin, tidak perlu ada pengali I ini. I-nya 1 gitu ya. Nah, ini jadi delta F ya, KB KF maaf kali M kali I ya. KF-nya kalau air itu 1,86 ya. Saya sering suka lupa. Tapi artinya udah hafal ya. KF-nya air itu 1,86 ya. Oh, derajat Celcius per molar. Oke. Jadi di sini delta TF-nya di soal diketahui, atau kita bisa tulis dulu gini, I-nya berarti adalah delta TF dibagi KF kali M. Ya. Nah, delta TF-nya kan 1,17, KF-nya 1,86, molarnya tadi udah kita hitung. Ya, molarnya udah kita hitung 0,36. Berapa? 1,7. Ya, 1,7. Oke. Nah, ya, I-nya dapat 1,7. Nah, masukkan ke rumus yang tadi. Rumus I kan adalah 1 plus N-1 alfa. Berarti alfanya tadi gimana? I-nya dulu dikurangi min 1 kan? Jadi N-1 alfa gitu ya. Atau alfanya adalah I min 1 dibagi N-1 ya. I-nya 1,7 kali 1. N-nya 2 ya. A plus dengan IO3 minus di 2. Ya. Nah, 1,7 kurangi 1 0,7 ya. 0,7 dibagi 2 kurangi 1 1. Jadi 0,7 alfanya. Ya. Jadi alfanya 0,7. Jadi alias dia terdisosiasi 70%. Ini caranya orang mengetahui persen disosiasi dari suatu senyawa. Salah satunya dengan memanfaatkan sifat koligatifnya. Ya kenapa? Karena sifat koligatif kan mudah diukurnya. Ya. Perubahan temperatur, perubahan tekanan, ya itu kan semua yang bisa diukur di laboratorium.
Nah, itu digunakan untuk menghitung alfa yang tidak mudah mengukurnya kan gitu. Jadi sebenarnya dibalik ya dalam penerapan sesungguhnya. Bentar ya, saya ke toilet sebentar. Belajar dari sekali. Mau dari berapa? 3 minggu. Ada sama tanya. Oke. Tadi jualan seriusan sebulan nggak mati. Oh sama gua. Kalau ada jalan. Mati pak. Dari kecil si Abi ini atau kan dari minggu apa yang atasnya gitu tuh atasnya buka iya lah enggak atasnya paling mati kecuali kayak yang di film begitu dia buat ujungnya paling tidak oksigen itu doang. Hanya tahunya cukup Oke ya, ini ya. Siapa yang masih belum ngerti tanya sekarang. Sebelum saya masuk ke kita masuk ke asam basa ya. Siapa? Ada. Kalau nggak ngerti tanya. Ada? Berarti udah paham semua ya. Sip lah kalau gitu. Oke. Ya, nanti kita akan dari waktu ke waktu akan balik lagi ya ke persoalan-persoalan seperti ini. Oke, kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang bab berikutnya ya. Dan juga akan menjadi salah satu bab paling besar ya di semester ini, yaitu mengenai asam basa ya. Teori asam dan basa. Asam. Oke, kita mulai dengan asam. Asam itu apa?
Asam ya, kalau dalam keseharian zat asam itu ya acid ya memang sesuai namanya ya. Memang rasanya asam. Ya, kecut. Ya, jadi kalau kalian nyicipin asam, nyicipi asam ya rasanya emang seperti itu. Ya. Bahkan asam sulfat pun rasanya kecut. Tapi asam sulfat bahaya ya kalau ditelan. Tapi rasanya kecut. Ya. Kenapa saya tahu? Karena pernah keminum. Kok bisa? Ah, pertanyaan bagus ya. Kenapa pakai mal minum asam? Kenapa pakai mal minum asam sulfat? Nanti kalau kalian sudah di perguruan tinggi ya, akan ada praktikum kan, praktikum kimia ya. Kalau kimia dasar ada praktikum kimia dasar. Kalian pernah pakai pipet? Pipet pernah? Pakainya gimana pipet? Pecet-pecet gitu ya. Itu hanya satu jenis pipet. Nah, ada pipet yang jenis pipet tertentu tuh yang kita ngambil itu disedot. Jadi bentuknya kayak sedotan gitu. Kita usap gitu, nanti naik cairannya. Nah, tapi kita harus jago makanya sebelum masuk mulut kita udah harus stop. Kita tarik itu, kita isap itu, naik kan dia set gitu. Nah, lalu kita berhenti niup sebelum dia turun, nanti kayak ada lubang yang harus kita tutup gitu, gitu. Kalau kita tutup itu nanti dia berhenti, nggak balik lagi. Ya, itu teorinya begitu. Ya, tapi kalau misalnya yang belum jago, yang belum terampil pakai itu, ya biasanya ketika ngisap gitu, ya, gitu ya. Minum. Ya. Kayak saya tahu rasanya gitu. Tapi langsung saya semburin lagi, langsung kumur-kumur. Tapi sekilas saya tahu rasanya emang asam kecut. Kecutnya kecut kepahit. Tapi dari itu saya tahu bahwa memang asam itu begitu ya. Jadi yang pertama kali orang temukan itu asam. Nah, ya kalian minum jeruk, makan jeruk misalnya asam, itu memang karena memang ada zat asamnya. Ya, nanti coba cari ya, apa nama zat asam yang bikin jeruk kerasa asam. Ada yang tahu? Saya pernah tahu, tapi udah lupa. Tapi ada namanya ya, jeruk asam yang bikin jeruk terasa asam. Nah, kalau basah, basah ini orang menemukannya lebih sebagai pasangannya asam gitu. Jadi kita akan lihat ada yang namanya reaksi penetralan gitu ya. Nah, orang dulu mendefinisikan pokoknya asam itu adalah yang bisa menetralkan basa gitu ya. Maaf, basa itu yang bisa menetralkan asam. Nah, tapi kalau zat-zatnya itu sendiri, basa itu gimana? Ada yang tahu basa itu seperti apa? Kalau dalam keseharian? Yang paling gampang, basa itu contohnya adalah sabun. Ya kalau mau tahu rasa basa, jilatnya sabun. Itu basa. Gitu ya. Rasa sabun ya. Yang bisa dipakai buat kalian cuci tangan itu sifat basa itu. Yang bikin kalau tangan kalian berminyak ya, atau kotor atau apa ya, ada noda atau apa ya. Lalu kalian pakai buat kalian cuci tangan pakai sabun gitu, jadi lebih mudah bersih kan ya. Misalnya ada tangan kalian berminyak ya, atau kena kotoran apa gitu ya, yaitu kalau cuci tangannya pakai sabun dan lebih mudah bersih gitu kan, pakai sabun tuh kan. Nah, itu yang bisa bikin dia punya properti untuk membersihkan itu adalah kebasaannya. Basahnya itulah yang bisa bikin bersih ya, timbul rasa kesat gitu ya, kesat setelah itu kan basah. Kan nggak bisa kan, tangan kalian berminyak misalnya, lalu kalian cuci pakai air aja kan nggak hilang minyaknya kan ya. Tapi cuci pakai sabun hilang ya, itu karena ada kemampuan dari basa itu untuk mengikat lemak gitu ya, untuk kemudian bisa lepas ya. Nah, tapi sebenarnya secara ilmiahnya, secara kimianya gitu ya, asam dan basa itu apa? Nah, itu sebenarnya sudah jadi perdebatan sejak mungkin lebih dari 150 tahun yang lalu gitu.
Nah, definisi asam yang paling pertama itu yang paling secara kimianya ya, yang paling pertama diajukan itu adalah orang namanya definisi asam itu ada 3. Nah, yang paling pertama, yang paling tua itu adalah yang kita sebut nanti sebagai teori Arrhenius ya. Jadi versi pertama itu disebut sebagai teori Arrhenius. Ya, ini nama ilmuwan Swedia, ya, Svante Arrhenius. Arrhenius ini R-nya 2. RR. Nah, ini tahun diajukan tahun 1884. 1884, berarti lagi apa itu? Ada peristiwa penting apa? 1884. Hah? Perang Diponegoro udah lewat. Ya. Nah, di 1824 ini Arrhenius mengajukan teori yang ya, bahwa yang namanya asam atau basa itu ya, itu adalah yang mengandung, sederhananya ya, asam itu mengandung bisa memberikan ion H+. Asam itu mengandung ion H+ ya, atau menghasilkan H+. Ya, betul. Ya. Nah, basa menghasilkan OH-. Ya. Ini menurut Arrhenius ya. Arrhenius mengajukan ya, jika direaksikan dalam air ya. Jika bereaksi dalam air. Jika dilarutkan dalam air. Dilarutkan dalam air. Dilarutkan dalam air. Tuh. Ya. Nah, karena itu kita bisa tahu bahwa sekarang misalnya HCl ini asam. Ya kan? Kita bisa tahu bahwa HCl ini adalah asam. Kenapa? Karena kalau dia dilarutkan dalam air, ya. Nah, simbol reaksi kimianya kadang-kadang kalau saya bilang dilarutkan dalam air, itu saya kasih panah begini, di atasnya saya kasih H2. Ya. Karena dia dilarutkan dalam air, ya. Itu akan jadi H+, memberikan H+ dan karena dia memberikan H+ ini, kita sebut dia menghasilkan H+ gitu ya dalam larutan air, maka menurut Arrhenius, kata Arrhenius ini asam. Basa contohnya apa? Misalnya yang paling klasik itu NaOH. Ya. NaOH ini ketika kita larutkan di dalam air, itu akan memberikan Na+ dan ya, maka dia adalah basa. Ya, nah, makanya dari rumus kimianya juga udah kelihatan ya, yang sudah mengandung OH begini, itu kalian sudah bisa menduga dia adalah basa. Ya, kalau mengandung H, dia adalah asam. Gitu, ya.
Itu menurut itu kata Arrhenius. Ya. Nah, di sini kita katakan juga dia basa itu tadi apa definisinya? Basa itu adalah sesuatu yang bisa menetralkan asam, gitu kan? Ya. Nah itu bisa kita lihat dari sini. Jadi kita juga akan belajar ya reaksi penetralan. Jadi HCl ya, ditambah kan kita bilang tadi basa akan menetralkan asam ya. Jadi kalau HCl direaksikan dengan NaOH ya, ini akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan garam. Jadi Na dengan Cl-nya ini akan bereaksi menjadi NaCl ya, lalu memberikan air di sini. Nah, reaksi yang seperti ini, reaksi antara asam dan basa, ya, yang kemudian memberikan garam, ini NaCl namanya garam, dia satu jenis garam, dan air, ini namanya reaksi penetralan. Ini namanya, ya, ini reaksi penetralan. Ya. Kenapa disebut netral? Nanti ada alasannya ya, karena kita lihat dari pH. Tapi ya air itu adalah zat yang netral, gitu ya. Nah, kenapa netralnya nanti? Jadi kalau misalnya nanti HCl dengan NaOH kalian campurkan, nanti jadinya di dalam campuran kalian akan muncul kristal garam, NaCl, ya, dan air. Nanti si garamnya akan seperti mengendap gitu. Akan ada butiran-butiran kristal garam gitu. Menariknya adalah baik HCl maupun NaOH ini dua-duanya adalah zat beracun ya. NaOH ini beracun, HCl beracun. Dan begitu keduanya dicampurkan, menghasilkan reaksi yang menghasilkan zat yang tidak beracun ya. NaCl ini garam dapur ya, bisa yang asin ini bisa kita cicipin itu ya, NaCl dan air. Nah, dari sinilah istilah kenapa NaOH ini disebut basa, karena dia bisa menetralkan CL. Ya, bisa menetralkan asam. Nah, ya, teori Arrhenius ini termasuk teori yang paling tua ya, termasuk teori asam basa yang paling pertama dapat dikatakan gitu. Nah, tapi sekarang sebenarnya orang tidak lagi sekedar mendefinisikan asam dan basa itu sekedar dengan definisi sederhana dari Arrhenius ini. Karena ada senyawa-senyawa yang sifatnya basa ya, atau asam, tapi mungkin tidak mengandung, terutama basa ya, basa tapi tidak mengandung OH. Jadi definisinya Arrhenius ini belum mencakup beberapa hal, ya. Sehingga kemudian luas dengan teori yang berikutnya yang datang kemudian, yang sebenarnya merupakan penyempurnaan dari teori Arrhenius. Ini teori kita sebut sebagai asam basa Bronsted-Lowry ya. Teori Bronsted.
ini tahun 1923. Ya. 1923 ya, 5 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Nah, apa? Jadi kalau kata Bronsted Lowry, ya, asam yang disebut asam itu adalah donor proton. Proton itu apa, Pak? Proton itu adalah H+ tadi. Jadi kadang-kadang H+ ini, ya, ion H+ ini kita sebutnya proton. Kenapa disebut proton? Ada yang tahu? Ya karena emang proton, Pak. Ya benar. Jawabannya itu. Karena emang proton kan, H itu kan atom hidrogen itu cuma punya 1 elektron kan? Ya, udah belajar kan dengan Pak Yorga ya, K10. Cuma punya 1 elektron. Nah kalau 1 elektronnya dilepas, kan dia kehilangan 1 elektron, jadi H+. Tapi yang tersisa berarti apa? Ya protonnya, hanya intinya kan? Ya, dia punya 1 proton intinya. Nah, makanya disebutnya H+ itu adalah proton. Jadi kalau dengan reaksikan ion ini dengan proton, itu maksudnya direaksikan dengan H+. Ya. Asam adalah donor proton. Donor itu apa? Donasi, ngasih, ya. Penderma. Dalam bahasa kalau di buku-buku lama, asam adalah penderma proton. Ya. Nah, sebaliknya basa adalah penerima proton. Jadi kita sebut dia akseptor. Proton. Nah, jadi perbedaannya dengan Bronsted Lowry dengan Arrhenius tadi adalah kalau menurut Bronsted Lowry dia nggak lihat OH-nya, ya. Dia hanya meninjau asam dan basa itu dari segi kecenderungan terhadap proton. Memberi proton, asam, kecenderungannya, ya, menerima proton, dia basa. Nah jadinya, dan kadang-kadang dalam reaksi itu bisa relatif tuh, ya. Ada kalanya suatu senyawa itu memberi proton, ada kalanya dia bisa juga sebagai penerima proton. Jadi artinya dalam definisi Bronsted Lowry ini asam basa tuh lebih kecenderungan relatif gitu, ya. Siapa yang ngasih, siapa yang menerima. Nah kadang-kadang dia perannya di satu reaksi bisa sebagai penerima, di reaksi yang lain dia bisa sebagai pemberi. Nah, ketika dia jadi penerima, dia basa. Ketika dia jadi pemberi, dia asam. Jadi, bagi Bronsted dari teori yang diusulkan Bronsted Lowry itu sebetulnya asam itu adalah sesuatu yang dia bisa memberikan H+, gitu ya. Dan yang nantinya akan menerima H+ itu adalah suatu basa yang kita sebut sebagai pasangan, namanya isinya basa konjugasi. Jadi ini H+, ya. Dan ini konjugat. Konjugat itu kan apa? Pasangannya ya. Pasangan seperti kunci dengan lubang kunci itu konjugat hubungannya. Ya. Kan nggak sembarang kunci kan, setiap kunci punya pasangan lubang kuncinya kan yang pas dengan kunci itu. Nah itu kita katakan hubungannya hubungan konjugat. Nah kalau ada bentuk seperti ini asam, ya, kalau ada kemudian dia bisa mendonorkan H+ gitu ya, dan kalau H+ ini diambil oleh si basa ini dia jadi asam gitu ya. Nah basa ini mengambil H+, berarti dia accept. Ya, dia posisinya menerima H+, dia basa. Asam yang memberikan H+, dia asam. Ya, dia donor, gitu kan.
Nah, sebutlah misalkan di sini kita punya asam 1. Ya, dalam satu reaksi itu asam 1, ini basa konjugat 1. Nah, kalau kita balik kemudian misalkan di sini ada basa 2. Ini basa 2. Ya. Nah, dia jadi basa karena dia bisa menerima H+ kan? Jadi basa dia. Ya. Ya enggak, setelah dia menerima H+, ya, dia bisa jadi asam. Nah, asam di sini namanya asam konjugat. Sebutlah konjugat 2 gitu. Nah, tadi saya bilang kalau menurut Bronsted-Lowry dalam satu reaksi itu bisa ada yang jadi asam, ada yang jadi basa, ya. Nah, setiap satu pasangan asam, pasangan basa ini kita sebut sebagai pasangan konjugat tadi. Kalau kemudian kita jumlahkan reaksi ini, ya, kita jumlahkan reaksinya. Kalian sudah belajar kan ya menjumlahkan reaksi ya, waktu di kuliah termokimia ya, sama Bu Selin ya. Ini kan ada H+ di kiri, H+ di kanan. Habis kan dia? H+ ini kan. Ya. Jadi nanti di sini adalah asam 1 tambah basa 2. Ya, H+-nya habis dicoret semua, habis kiri kanan ya. Dan di sini kita punya asam konjugat 1 dan basa konjugat 1 dan asam konjugat 2. Basa konjugat 1 plus asam konjugat 2. Jadi dalam satu reaksi itu harus ada yang mau jadi asam, harus ada yang menjadi basa. Gitu. Dan sebaliknya nanti akan ada konjugat, hasilnya akan ada yang satu juga asam dan akan menghasilkan asam dan basa konjugat. Nanti kita lihat dulu. Minggu depan enggak libur ya? 17 Agustus kan ya? Senin ya? Nah, lihat pasangan ini ya. Jadi saya tulis lagi di sini. Ya, asam 1 plus basa 1. Itu sini ada basa konjugat 1 plus asam konjugat 2. Nah, ini pasangan nih, ya. Ini pasangan. Jadi asam di sebelah kiri ini dia punya pasangan konjugat. Ya, ini kita sebut sebagai pasangan konjugat. Basa ini dia punya pasangan konjugat. Ya. Jadi kalau ditanya pasangan konjugatnya, ya, cari asam di sisi kiri dan basa di sisi kanan, ya. Lalu cari basa di sisi, kalau pasangan satu lagi, cari basa di kiri dan asam di kanan. Contoh misalkan gini. Ada reaksi begini, NH3 tambah HF. Ya. Nah, ini biasanya ya. Nanti kita mulai dibiasakan dari sekarang ya.
Ini reaksi dalam asam basa itu biasanya reaksi bolak-balik ya, kesetimbangan. Gitu. Makanya kalian sudah belajar teori kesetimbangan dulu di K11. Ya. Jadi kita akan banyak pakai main dengan kesetimbangan reaksi ya. Kenapa ya? Karena itu tadi ya soal lemah, soal disosiasi itu lagi nanti persoalannya. Ini ya NH3 HF itu bisa menjadi kemudian reaksinya NH3 plus NH4 Pak. NH4 plus ya, ini ion amonium ya namanya. Dan F minus. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kita pakai definisi asam basanya Bronsted-Lowry, ya. Mana yang asam, mana yang basa? NH3 apa? Basa ya. Ya, karena dia posisinya akan menerima H dari sini. Ya, dia akseptor. Ya. Jadi NH3 basa. Benar nggak? Ya. Ini pattern ini kan? Ya. Sini dia akan ngambil H-nya ini. Ya, dia sebagai akseptor di sini. Ya, menjadi NH4 plus. Berarti si NH4 plus ini apanya? Asam konjugat. Ini asam konjugat. Ya. Ini pasangan yang pertama. Nah, sekarang yang HF F minus itu ya, ini sebetulnya adalah HF dan H plus F minus di sini. Karena ada H plus yang di bawah jadi di NH4 ini kan. Ya. Itu dia adalah yang ini sebenarnya. Ya. Jadi di sini si HF ini adalah asam. F minus ini basa. Basa konjugatnya lebih tepatnya, ya. Ini pasangannya. Nah, perhatikan sekarang di sini. Di sini dengan definisi Bronsted-Lowry ini, ya, kita bisa bilang bahwa NH3 ini adalah basa. Walaupun dia nggak mengandung OH- sama sekali kan, nggak ada OH-nya, ya, tapi dia basa dan memang amonia itu bersifat basa. Gitu. Bisa dipakai kayak sabun Pak? Bisa. Orang zaman dulu kalau nyuci baju pakai air kencing, pakai urin. Serius? Nggak percaya? Coba cari di sejarah Eropa zaman dulu. Ya, nyuci baju itu pakai air kencing, pakai urin. Kenapa? Di urin kita ada amonianya. Ya orang sana nggak tahu amonia zaman itu ya. Tapi pokoknya mereka tahu kalau nyuci pakai air kencing itu ternyata bisa lebih membersihkan. Ya, wangi urusan lain lagi ya gitu ya. Dia bisa beda lagi tapi dia bisa. Jadi sifatnya sifat basah ya, kayak sabun. Coba contoh yang lain misalnya. Sobat, misalkan
Mana penghapusnya? Kenapa Mas? Oh, saya pegang. Bronsted Lori lagi ya, coba bisa nggak kalian mengidentifikasi? Ini soal standar ya. Pasti nanti di soal-soal TKA, soal-soal atau ya kalau nggak tahu ya ujian masuk perguruan tinggi, apakah akan ada pelajaran fisika kimianya? Saya nggak tahu. Kalau saringan mandiri ada nggak? Ya, nah ini dulu waktu zaman ujian masuk perguruan tinggi itu masih ada kimianya. Salah satu soal favorit itu adalah menentukan pasangan ya, asam basa Bronsted Lowry ya. Contoh misalnya gini nih, HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl minus. Ya. Mana yang asam, mana yang basa gitu. HCl apa? Asam ya? Ya kan? Karena dia akan ngasih H ke sini kan? Jadi ini asam nih. Ya. Pasangannya ini kan? Basanya ini kan? Yang akan menerima H dari HCl ini. Ya. Jadi di sini dia menjadi basa konjugat ya. H2O di sini dia sebagai basa ya, yang akan menerima H dari ini kan? Dia sebagai basa. Ya. Nah, di sini Cl minus sebagai basa konjugatnya ya. Benar ya? Nah, ini asam pasangan ya, dan ini pasangan konjugat. Nah, dengan Bronsted Lowry kita tahu bahwa air bisa basa. Beda ya dengan Arrhenius. Kalau Arrhenius tadi itu dia saklek kan, ya. Pokoknya kalau asam itu ada H plusnya, basa ada OH minusnya. Ya. Saklek. Tapi kalau Bronsted Lowry itu relatif. Ini soal siapa yang memberi, siapa yang menerima gitu kan. Ya. Contoh lagi misalnya, ya mungkin ini bisa memberi sedikit cerahan. Sekarang NH3, karena kalau NH3 ya saya reaksikan dengan air. Karena akan memberikan NH4 plus di sini dan OH minus ya. Sekarang NH3 di sini sebagai apa? Basa ya. Karena dia akan ngambil H dari sini kan menjadi NH4 plus ya. Jadi NH4 sini dia basa. Ya. H2O maaf, NH4 plus ini asamnya kan, asam konjugasinya ya. H2O ini ya sebagai donor proton, ya donor yang memberikan H ke NH3 nanti, ya. Jadi asam. Basanya adalah OH minus ya, yang kalau dia ngambil H dari sini sebagai akseptor, dia akan jadi H2O lagi asam. Jadi di sini dia basa konjugat. Ya. Nah, ini pasangannya. Nah, perhatikan dua reaksi ini. Ya. Harusnya di sini paham nih, kenapa maksud saya bahwa ini untuk sekolah dalam Bronsted Lowry itu relatif. Air di reaksi ini jadi dia bisa basa. Tapi di reaksi yang ini dia sebagai asam. Tergantung kapan di satu reaksi dia bisa menjadi pemberi H, ya. Di reaksi yang lain dia bisa menjadi penerima. Ketika dia memberi, dia asam. Dikatakan dia punya sifat sah. Ketika dia menerima,
kita sebut dia bahasa. Jadi kadang-kadang kalau nanti di tingkat tinggi, jadi kalian maksudnya belajar kimia di level lanjut, maka ada bahasa kerennya di spesies ini ketika menempel di molekul ini dia akan berperilaku sebagai basa Brusseloli. Artinya apa? Dia akan mengambil proton. Ya. Oke ya. Nah, H2O sendiri ini karena H2O ini memang unik. Ya, air ini unik tuh, ya. Dia bisa kadang-kadang sebagai basa, bisa kadang-kadang sebagai asam. Jadi memang dia punya keistimewaan air ini. Ya. Terutama air ini. Ada lagi nanti senyawa-senyawa lain yang bisa berperilaku seperti air ini, bisa sebagai basa, bisa sebagai asam. Nah, itu namanya istilahnya amfoterik, ya, istilahnya. Jadi spesies yang bisa menjadi asam, ya, sekaligus basa itu disebutnya amfoterik. Salah, bukan amfoterik, amfiprotik. Salah, kebalik banget. Udah lagi. Amfiprotik. Amfiprotik ya, kebalik. Amfi, nah itu ya. Atau kadang-kadang amfoter gitu. Ya. Ya. Yang itu tuh tadi yang H3 itu salah sambung asam basa juga. Ini bahasanya ini, asamnya ini, keren? Kan hasilnya basa H plus. Dijadiin asamnya. Di sini posisinya kan dia akan ngambil H, kan? Berarti ini basa kan? Ya. Setelah itu dia jadi NH4 plus. NH4 plus ini kalau di sisi ini dia nanti akan ngasih H ke sini untuk kemudian jadi H. Jadi di sini dia sebagai asam. Yang ini? Yang ini? Pasangannya ini. Oh iya. Yang ini yang salah. Benar. Makasih. Oh benar. Narik garis ini. Sebentar. Ini asam. Oh iya. Ini cuma. Bentar. Ini asam basanya benar ya? Yang di sini benar ya? Cuman asamnya pasangannya ini di sini. Ini basanya ini ya. Ini basa. Ya, benar. Kasih ya. Kalau ini yang asam. Ya. Ini 3 ya. Oke, kasih. Ya kan nanti dia akan ngasih ya H, akan mendermakan H-nya ke sini untuk menjadi ini gitu ya. Jadi ini akan kehilangan H dan bahasanya di sini. Ya. Si bahasa ini akan sebagai penerima, kalau dia dapat H dari sini dia akan kembali menjadi ya.
Nah, gunanya memperkenalkan Bronsted-Lowry ini adalah supaya kalian terbiasa berpikir dengan pasangan konjugat, ya. Jadi setiap basa, setiap asam itu punya pasangan konjugatnya, ya. Nah, nanti itu dalam reaksi-reaksi pembahasan asam basa selanjutnya penting, ya. Kalau basanya basa kuat, konjugatnya akan konjugat kuat juga. Kalau konjugat kuat ketemu asam lemah, kalau basa konjugat kuat ketemu asam lemah, jadi apa? Gitu ya. Kalau konjugat yang kuat atau konjugat basa kuat ketemu asam konjugat yang lemah, nanti jadinya main-main seperti ini. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut asam basanya, kalau menurut si Bronsted-Lowry ya, definisi penetralan bisa kita perluas. Tadi kan penetralan itu apa? Kalau menurut versi Arrhenius, asam reaksikan dengan basa menghasilkan garam dan air. Ya, itu menurut Arrhenius penetralan. Nah, kalau menurut Bronsted-Lowry, penetralan itu adalah persoalan transfer proton. Transfer proton dari asam ke basa. Jadi kalau menurut Bronsted-Lowry, misalnya kita punya H+ di sini. Misalnya kita punya H+, ya, lalu kemudian atau misalnya H3O+, ya, namanya hidronium ya, ion hidronium. H3O+, ya, ini jadi air dikasih H+ gitu, ya. Ada nempel air H2O ditempelin H+ jadi H3O+. Itu kalau bereaksi dengan OH- ini akan menjadi H2O plus H2O gitu. Ya kan? Jadi air Kb gitu ya. Ini sebenarnya ion hidronium bereaksi dengan OH- jadi H2O H2. Ya. Ini juga penetralan. Ini reaksi penetralan. Jadi menurut Bronsted-Lowry itu adalah transfer H+ dari asam ke basa ya. Transfer H+ dari asam ke basa. Atau misalkan NH4 plus dengan NH3 dengan NH2 ya, NH2 minus. Nah, ya. Ini juga penetralan menurut Bronsted-Lowry, karena kalau H+ kasih ke sini, ini akan jadi NH3 plus NH3. Ya. Ini juga semua penetralan. Ini reaksi penetralan. Ya. Yang diperluas. Jadi nggak harus menghasilkan garam dan air gitu. Ya. Jadi bisa juga seperti ini. Yang penting ada transfer proton dari asam mentransfer proton ke basa. Ini menjadi reaksi, ini juga kita sebut reaksi penetralan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengertian kita tentang asam dan basa itu tumbuh terus, gitu ya, tumbuh terus. Jadi bisa terus-menerus diperbaharui, diperluas, ya, dilengkapi, gitu. Nanti nggak tahu, mungkin di masa depan, nanti kita lihat satu lagi definisi asam basa ya, yang paling modern. Ya. Dan nanti kita nggak tahu di masa depan asam dan basa itu apalagi definisinya, ya, mengikuti perkembangan. Nanti bisa aja ada perkembangan baru gitu.
teori yang berikutnya terakhir ya sebelum saya akhiri, itu kita bisa, itu namanya asam basa Lewis ya. Ini boleh saya hapus? Oke, nah sekarang kita lihat yang definisi yang paling terakhir ya, itu yang disebut sebagai Lewis ya. Jadi asam basa menurut Lewis ya. Sebenarnya ini secara tahun nggak beda dengan Bronsted-Lowry sih, teori asam basa Lewis. Lewis ini juga sama sekitar tahun 1923-an ya. Lewis yang itu Pak, Lewis yang di ikatan formula Lewis di K10 ya, Lewis yang sama. Nah, Lewis ini mengusulkan ya definisi baru terhadap asam dan basa itu dengan menggunakan patokannya elektron. Gitu. Jadi kalau Bronsted-Lowry itu mereka pakai proton ukurannya, maka kalau Lewis itu pakai elektron ya. Kata Lewis ya, menurut teori Lewis, asam itu adalah penerima pasangan elektron. Jadi kalau proton dia pendonor, tapi kalau elektron dia penerima. Dan yang diterima bukan satu elektron ya, pasangan, pair. Udah belajar kan waktu K10 ya dengan Pak Yorga ya. Apa itu pasangan elektron di dalam rumus Lewis ya. Nah, basa kebalikannya gitu ya. Basa adalah pemberi ya, pendonor, pasangan elektron. Ya kenapa Lewis membuat ini? Ya karena memang ada juga reaksi yang tidak melibatkan transfer proton, gitu ya. Reaksi yang tidak melibatkan transfer proton, tapi itu juga sebenarnya reaksi yang melibatkan asam dan basa. Contohnya misalnya ya, reaksi antara reaksi antara BF3 dengan NH3 dengan amonia. Ya. Ini akan menghasilkan reaksi BF3 NH3. Ini reaksi ini ada. Dan ini reaksi asam basa sebenarnya. Ya. Nah, dari mana kita bisa tahu mana yang asam, mana yang basanya? Nggak bisa pakai Bronsted-Lowry kan di sini.
ya kan? Karena kita nggak tahu yang mana yang nggak ada kan, ya, yang mana yang ngasih proton, kan nggak ada transfer proton kan di sini. Mau kita bilang pakai Arrhenius, nggak ada H, nggak ada H plus, nggak ada H minus, ya. Makanya Lewis kemudian mengusulkan definisi teori baru tentang apa itu asam basa. Dia bilang asam itu penerima pasangan elektron, sementara si basa itu pendonor pasangan elektron. Nah, untuk melihat ini kita harus melihat rumus formula Lewis-nya, ya. Nah, saya bilang kan dulu ya, pelajaran K12 itu akan ngulang lagi yang ada di K10 maupun yang ada di K11. Yuk, BF3. BF3 formula Lewis-nya gimana? Ini dia termasuk yang bukan yang ini ya. BF3 ini pengecualian dari teori oktet ya. Dia nggak harus 8. BF3 ini dia gitu ya. Jadi BF3 itu B boron itu ya. Itu ya. Dimana kalau F-nya sih oktet ya. F-nya oktet. Ini ya. Ini BF3 nih. Ya. B-nya nggak harus oktet ya, dia pengecualian. Ya, bisa stabil begini. Ya. Tapi kalau F-nya harus oktet ya, harus 8 ya. Itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dia bereaksi dengan NH3. Kalau NH3 dia oktet ya. NH3 kan berarti kan N itu ya. H, lalu sini ada pasangan elektron kan. Ya. Sehingga wow. Coba NH3 gimana bikin rumusnya NH3? Formula Lewis-nya NH3. Nanti itu kita lanjutin lagi. Coba, nitrogen itu berapa valensinya? Golongan berapa dia? Dilihat tabel periodiknya kalau berapa. Golongan 5. Ya, berarti dia bisa nyumbang, dia punya 5 elektron kan? Ya. Berarti dia dari nitrogen itu ada 5 elektron. Ya. Nitrogen 1 kan? Ya, 1 elektron, tapi dia ada 3 ya. Jadi kita kali 3. Ya, jadi total ada 8 elektron. Ya kan? Nah, sekarang gambarin N, H, ya. Lalu distribusikan 8 elektron ini. Pertama ya pasti dengan H1 ini kan? Ya. H habis ya, cukup punya 1 elektron. Lalu berbagi 1 elektron dengan N, jadi sini 2 elektron, 2 elektron. Jadi 2, berarti 6. Ya. Sisa 2 lagi. Gimana? Gak bisa di H, karena H udah penuh. Di N ini bisa 1 lagi. Memenuhi aturan oktetnya ya. Sehingga sekarang di sekitar N ada 2, 4, 6, 8. Ya, ingat. Udah ingat lagi. Ya, tentu saja ada pengecualian. Ya, seperti yang BF3 tadi, ini pengecualian. Ya, dia bisa stabil dengan hanya 3 ya. 3 tigangan.
kena nggak ke monitor? Nggak ya? Nah, balik lagi ya. Nah, sekarang tapi ini bisa kemudian menjadi ini kan. Nah, ini sebetulnya adalah kita membangun lengan lagi satu lagi antara BF3 dengan N. Lengannya dari mana? Ini ada dua elektron bebas nih. Ya. Dua ini bisa kemudian nyambung ke B. Ya. Sehingga B jadi oktet. Jadi lebih stabil. Jadi ini akan kemudian begini akan menjadi B ya di sini. Ini sebenarnya 3 dimensi ya. Jadi sebenarnya kalau digambarin tuh lengannya gini F itu ya, kayak buat untuk masuk ke dalam gitu ya. F gitu ya. Dan satu lengan ini berasal dari dua elektron ini. Ya. Dua elektron itu ke sini nyambung mengikat ke B sehingga di sini kemudian jadi H. Ya. Oke. Nah, sekarang lihat. Dalam reaksi ini yang berperan sebagai pemberi elektron siapa? Pemberi pasangan elektron siapa? NH3 kan? Ini kan? Ya. Dia ngasih dua ini untuk kemudian membangun ikatan dengan BF3. Jadi si N ini berperan sebagai apa di sini? NH3 ini berperan sebagai apa? Pendonor. Berarti dia basa ya. Sini BF3 menerima pasangan elektron ini kan? Dia menjadi. Jadi dalam reaksi ini yang asam itu adalah BF3-nya, yang basanya adalah Nah, jadi kapan kita bisa menggunakan ini Lewis ini? Ya kalau misalkan kita bekerja dengan sistem atau senyawa yang punya pasangan elektron bebas. Ya. Nah, kalau pasangan elektron bebas tuh bisa kemudian dia membuat apa istilahnya itu? Dia bisa kemudian mendonasikan elektron menjadi asam. Menerima elektron menjadi asam ya, atau dan sebaliknya memberikan elektron sebagai basa ya. Ya. Nah, Lewis ini juga bisa menjelaskan kenapa yang sebelum-sebelumnya menganggap OH- ya, OH- itu basa, NH3 itu juga adalah basa. Ya kata Lewis yang bikin amonia itu basa itu adalah karena dia punya pasangan elektron bebas. Ya, jadi teori Lewis mencoba bisa juga merasionalisasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan OH- ya. OH- misalnya. OH-. Jadi kata Lewis yang bisa menjadi basa itu biasanya adalah yang punya pasangan elektron bebas, kelebihan elektron. Ya. Misalnya OH-. Coba OH- struktur Lewisnya gimana? Formula Lewisnya. Oh, itu bisa ngasih berapa elektron? Dia golongan berapa? 6. Ya, jadi dia 6 elektron ya. Kalau hidrogen 1 ya. Tapi karena dia minus, berarti dia punya kelebihan dapat tambahan elektron 1 lagi. Ya, dari ion minus. Jadi biasanya kita jumlahkan dulu ini menjadi 7 ya. Lalu karena dia minus tambah 1 lagi ya. Plus 1 lagi tambahan elektron. Elektronnya ada 1 lagi menjadi 8 ya. 8 berarti kalau kita gambar si OH- itu rumusnya
Gimana? Gampang kan? Tinggal OH, OH. Ya. H-nya pasti ini kan? Ya, dah H udah tidak apa-apain lagi nih. Udah habis. Tinggal O-nya sekarang ini kan 2 elektron. Berarti sisanya nah. Gitu kan? Ya. Oktet ya. Nah, ini biasanya kita tulisnya gini. Ya, karena dia menunjukkan bahwa dia ion, senyawa ion. Ya. Nah, ini kata Lewis yang bikin OH- ini dia menjadi penciri basa. Karena lihat di sini. Ada 3 pasangan elektron bebas. Gitu. Yang buat dia sangat bisa untuk jadi donor elektron gitu. Makanya dia basa. Ya. NH3 juga sama. Tadi NH3 kan kita lihat dia punya pasangan. Tapi OH- ya. Kalau misalnya bukan OH-, OH aja gimana? Kalau OH aja berarti nggak ada kan elektron yang ini kan? Dia 7. Kalau 7 itu nanti dia akan jadi seperti ini. Kalau OH aja ini, nah ini 2 pasangan elektron plus 1 elektron tidak berpasangan. Ya. Nah, ini bahaya nih. Dia sangat merindukan mencari 1 elektron lagi. Ya. Ini kita sering sebut sebagai namanya sifatnya radikal. Ya. Radikal bebas itu ini yang berbahaya untuk kesehatan ya. Karena dia akan nyari kalau ada pasangan 1 elektron gini, dia akan nyari caranya melengkapi ini. Ya. Dia akan cari nempel di sel, gitu kan, nempel di sel, nanti bereaksi dengan sel itu merusak dia, ya. Ya, ini kemudian namanya istilahnya radikal bebas yang mau kita minimalisir kan ya. Ya kayak gini, ini kalau dalam kimia selalu disebut namanya radikal. Radikal itu senyawa yang memiliki elektron tidak berpasangan. Ya, molekul memiliki elektron tidak berpasangan. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Nah, tolong ya, definisi asam basa ini menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, menurut Lewis dipahami benar-benar ya. Karena kita akan banyak pakai itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan libur ya. Ada yang perlu saya tanda tangan? Ini ada yang perlu saya isi nggak? Itu ada. Di mana? Oh, bawa buku. Gua kira jam tangan bawa. Apa Anda? Coba. Mau nyari bisa.